아까 손님들 다 내렸는데. 저기요? 죄송해요. 나갈게요. Melanjutkan dari episode yang lalu saat Youngmin mendapati ikat rambut ibunya yang entah kenapa bisa ada pada Jihyun. Namun karena Youngmin saat itu harus segera mengantarkan Soyun pulang, ia pun menunda untuk memeriksa ikat rambut itu. 죽은 우리 엄마 머리끈을 가지고 있는 거예요? 난 이게 뭔지도 모르는데요. 무슨 일 있어요? 차 금방 갖고 갈게요. 네. Namun saat Soyun sampai di rumah, ternyata wanita yang mengaku-ngaku sebagai ibu Byung-chul sudah berada di sana karena tidak terima dengan Youngmin yang telah menggagalkan rencananya untuk membawa uang kompensasi atas Byung-chul. Youngmin yang berusaha menolongnya pun tak bisa masuk ke dalam rumah karena sudah digembok oleh ibu palsu Byung-chul. Dimana tentu Byung-chul dan Jihyun pun juga tak bisa membantu karena mereka adalah hantu. Namun saat nyawa Soyun benar-benar sudah terancam, tiba-tiba sebuah keajaiban pun terjadi, di mana Byung-chul yang seorang hantu tiba-tiba bisa memukul gembok pintu itu hingga terlepas, yang akhirnya Youngmin pun bisa menyelamatkan nyawa Soyun. Setelah orang tua palsu Byung-chul ditangkap polisi, Youngmin, Jihyun, dan Byung-chul pun sepakat untuk memberitahu keberadaan tentangnya kepada Soyun yang selama ini membantunya dan selalu bersama mereka. Semua itu dilakukan agar tidak ada penyesalan lagi di hati Byung-chul saat dia benar-benar harus meninggalkan Soyun di dunia seorang diri. Namun tentu kebenaran itu pun tidak semerta-merta dipercayai oleh Soyun. 지금 여기에 계세요. 네? 설마 저거 떠서 정말 다행이야. Namun setelah Youngmin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Byung-chul perihal masa-masa mereka dahulu dan niatan mereka untuk menamai anak mereka dengan nama Bintang, akhirnya Soyun pun percaya kalau Byung-chul ada bersama mereka. 하려고 나갔을 때 별이 가득한 하늘 봤던 거. 그걸 어떻게? 네. 기억나요. Dan Youngmin pun terus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Byung-chul sebagai permintaan terakhirnya sebelum akhirnya ia meninggalkan Soyun seorang diri di dunia untuk selamanya. 정말 오빠야? 별 가득한 샛별 가득한 저 하늘이 별이 하늘에서도 내가 지켜볼 수 있게. 좋아. 정말 미안해. 울지 마. 우리 아이가 있는데 내가 왜 혼자야? Setelah sampai di rumah, Youngmin pun mencoba mencari ikat rambut milik ibunya untuk memastikan apakah benar ikat rambut yang ada pada Jihyun adalah milik ibunya atau bukan. Dan setelah dicari kesana kemari, neneknya pun menunjukkan foto ikat rambut milik ibunya itu, yang ternyata memang benar yang ada pada Jihyun adalah ikat rambut milik ibunya, karena di sana juga tertulis inisial nama dari Youngmin yang pernah ibunya buat sebelum meninggal. 내가 뭘 더 한 거 같은데. 엄마가 모는 택시라고 막 엄마 최 Y의 영민. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, nenek Youngmin tidak sengaja mendapati foto ibunya bersama seorang wanita di taksi yang terlihat cukup akrab, yang dimana orang itu adalah Jihyun. Yang di sini berarti bisa disimpulkan bahwa Jihyun dan ibu Youngmin mungkin dahulu saling kenal satu sama lain. 나 완전 예쁘네. 자기 이름 보면 뭔가 기억나지 않을까요? 기사님 어머니랑은 어떻게 아는 사이였을까요? 그럼 대체 뭐냐고요? 이 기억상실 증 귀신아.
Keesokan harinya Youngmin dan Jihyun diminta untuk datang oleh para polisi yang menyelidiki kasus kematian ibunya dan juga kasus kematian Jihyun di sebuah kafe, yang dimana Jihyun terus saja merengek ingin menikmati aroma kopi walaupun dirinya sudah menjadi hantu. 영민 씨 춥구나. Ternyata para polisi ini ingin mengorek informasi lebih jauh lagi tentang kasus ibunya dari Youngmin. Karena pada saat itu Youngmin berada di lokasi kematian ibunya. Namun alih-alih mencari informasi, entah kenapa para polisi ini malah seolah-olah menuduh Youngmin sebagai tersangka utama atas kematian ibunya sendiri. Mereka berdalih karena Youngmin berada di sana secara kebetulan. Bahkan mereka mempertanyakan kenapa Youngmin lama sekali menyusul ibunya ke rumah sakit setelah kejadian. Padahal menurut mereka rumah sakit Daehoon jaraknya cukup dekat dari tempat kejadian. 여기서 대운병원까지 거리가 차로 이동하면 왜 1시간이나 늦게 도착했습니까? 현장 보존의 법칙. 엄마. Dan walaupun Youngmin sudah menjelaskan kalau saat itu terjadi sebuah kemacetan yang parah sehingga ia harus jalan kaki ke rumah sakit, polisi ini masih saja tidak mempercaya Youngmin, yang akhirnya Youngmin pun jadi kesal karena malah dituduh telah membunuh ibunya sendiri. 내가 엄마를 죽였다고? 야, 대한민국 경찰 대단하네. 이럴 시간 있으면 범인 단서 하나라도 더 찾아오세요. Setelah kejadian itu, Youngmin dan Jihyun memutuskan untuk pergi ke rumah abu ibunya untuk berziarah, di mana Youngmin ternyata ingin sekali menemui arwah ibunya untuk sekedar melepas rindu. Karena nyatanya dia bisa melihat semua hantu yang mati penasaran, tapi Youngmin malah tidak bisa melihat arwah ibunya sendiri. 아까 사고 난 곳에서도 안 계셨는데 여기에도 안 계시네요. 사진에서 다 보여요. 아, 어머니 진짜. Namun saat mereka sedang berada di rumah abu, entah kenapa Jihyun seperti merasakan ada sesuatu yang aneh di dekatnya. Yang ternyata sesuatu itu adalah karena ada orang yang entah siapa dari seberang gedung terlihat seperti mata-mata yang diam-diam memotret Youngmin. 뭐가 좀 이상한 것 같아서. 아니에요. Beralih ke rumah sakit Daehoon, di mana saat itu ada seorang pasien anak kecil yang sedang kritis dan harus segera ditangani. Di mana saat itu Do Gyujin selaku dokter di sana seperti ada miskom antara perawatnya yang bernama Kim Jung Wo yang memintanya untuk melakukan RJP terlebih dahulu. Dan karena Gyujin mengabaikan perkataan Kim, akhirnya pasien itu pun tewas saat itu juga. Kembali dengan Youngmin yang saat itu sedang mencari pelanggan hantu seperti biasa. Namun alih-alih hantu yang menumpang, ada seorang pria yang sedang mabuk memaksa untuk naik taksinya walaupun sudah diperingatkan. Dan yang ternyata pria ini adalah dukun yang waktu lalu memperingati Youngmin di internet, yang sepertinya dia punya kodam seorang jenderal penyuka lubang bool. 아 장군님 요새 이런 거 범죄야. 제 여자 손님도 있는데 쪽팔리게 진짜. 저 여자가 뭐예요? 아 요즘에 어떤 세상에다 합성을 하고 그래. Setelah mengetahui kalau Youngmin membawa Jihyun, dukun ini pun lantas menggunakan jimatnya untuk segera mengusir Jihyun kembali ke asalnya. Namun saat dia menempelkan jimat itu ke taksi, ternyata bukan taksi Youngmin lah alasan Jihyun terikat. 택시가 아니야? 그러면 어디지? 너 오늘 하늘로 올라가. 아니. 야.
하라고요. Setelah Youngmin mengetahui kalau bukan taksinya lah yang membuat Jihyun terikat, ia pun mengeluarkan barang-barang yang mungkin salah satu di antaranya yang telah mengikat Jihyun. Youngmin pun melakukan uji coba satu persatu benda itu untuk mengetahuinya. Hingga pada akhirnya ketemulah satu benda yang ternyata selama ini mengikat Jihyun, yakni sebuah smartphone tipe jadul. Dan saat Youngmin berhenti sejenak di sebuah tos serba, tiba-tiba hal aneh pun terjadi kepada Jihyun, yakni Jihyun tiba-tiba menghilang bersamaan dengan baterai handphonenya yang sudah lowbat, yang dimana hal tersebut membuat Youngmin sangat kebingungan. 좀 안 좋은 것 같아. Setelah mengetahui kemungkinan Jihyun hilang karena baterainya lowbat, Youngmin pun segera mencari charger untuk handphone itu. Namun karena handphone itu tipe jadul, Youngmin pun sangat kesulitan untuk menemukan charger tersebut. 중고로 사면 모를까? 없어요 이런 거. Dan hikmahnya setelah Jihyun hilang, yang selama ini tidak ada orang yang mau taksinya, tiba-tiba banyak sekali orang yang langsung berbondong-bondong menaiki taksinya tanpa mual dan tanpa pusing. Yang akhirnya malam itu Youngmin pun bisa kembali menghasilkan pundi-pundi cuan. Sementara Youngmin sudah kembali menghasilkan pundi-pundi cuan, ternyata Jihyun harus terdampar di sebuah tempat yang sangat mengerikan seorang diri dengan pijakan yang sewaktu-waktu bisa hancur. 기사님! 제 목소리 안 들려요! Keesokan harinya sambil mengantar neneknya, Youngmin pun jadi galau antara harus menghidupkan kembali handphone itu atau tidak. Karena setelah kepergian Jihyun, taksinya kembali ramai seperti dahulu. Namun saat neneknya hendak membuang handphone itu, tiba-tiba Youngmin pun jadi semakin galau antara memilih taksinya atau menyelamatkan Jihyun, yang walaupun hantu tapi Jihyun sangat membutuhkan bantuannya. 어여 가. Namun kegalauan Youngmin hilang saat ia membantu temannya yang bernama Yunso, yang saat itu sedang kehilangan ibunya yang sedang mengidap penyakit demensia. Karena keadaan ibunya Yunso itu hanya dirinya lah yang bisa mengerti, karena orang lain menganggap ibunya seperti tidak ada, persis seperti hantu. 우리 엄마 나만 볼 수 있고 보이지만 사람들한테 Dan setelah mendengarkan hal tersebut dari temannya, Youngmin pun akhirnya memutuskan untuk menolong Jihyun dan membawanya kembali ke dunia, karena hanya dialah yang bisa membantunya menyelesaikan masalah Jihyun yang belum terselesaikan di dunia. 여기 맞는 충전기 있을까요? Setelah kembalinya Jihyun dan handphonenya yang terisi penuh, ia pun jadi malu-malu kucing karena Youngmin yang berusaha dan berjuang untuk membawanya kembali ke dunia. Namun tidak halnya dengan Youngmin, ia malah menagih kembali uang yang sudah ia keluarkan untuk membeli chargernya yang sangat mahal. 5만 원이나 주고서. 판매자가 희귀템이라고 5만 원 달라는데 나보고 어쩌라고. 환불할까요? 아니야. 완전 마음에 들어요. Dan bahkan setelah kembalinya Jihyun, orang-orang pun jadi tak ada lagi yang mau naik ke taksinya. Mereka kembali mual dan pusing saat menaiki taksi Youngmin. 죄송해요. 왜 그 충전기를 5만 원이나 주고 샀을까?
Beralih dengan para kepolisian yang sibuk mencari buku catatan milik Ji-hyun di sebuah tempat penyimpanan kasus. Namun ternyata buku itu sudah tidak ada karena ada detektif lain yang sudah mengambilnya terlebih dahulu. 저 어제 다른 형사님이 찾아가셨다는데요. 여기 넣어뒀는데. Dan orang yang telah mengambil catatan itu adalah ayah Ji-hyun yang diketahui ia mengambil buku catatan tersebut untuk membalas dendam sendiri atas kematian putrinya. 말씀해 주시죠. 따님 부검 왜 안 하셨는지. 사적 복수를 생각하고 계신 겁니까? 이수첩. Kembali dengan Ji-hyun dan Young-min yang saat itu mendapati seorang hantu wanita yang tidak bisa membayar ongkos taksinya setelah dibawa sesuai ke tempat tujuannya. Dan alih-alih untuk membayar, wanita itu pun mengenalkan temannya untuk membawa Young-min dan Ji-hyun ke sebuah tempat di mana yang katanya tempat tersebut banyak sekali hantu yang mengantri di halte untuk sekedar naik taksi di siang hari. 귀신들이 많이 보인다는 장소? 엄마 털면 귀신들이 시장 바닥처럼 바글. 낮에 와봐. Dan benar saja keesokan harinya saat Young-min kembali lagi ke halte itu, ternyata memang banyak sekali hantu-hantu yang sudah ngantri untuk naik taksinya agar mereka dibawa ke tempat tujuannya masing-masing. 다쳐. 고향 이북 가는 게 내 소원이야. 사원이 미국 유학 가서 공부하고 있는 택시가 여기 있습니다. Dan di saat Young-min sedang menyeleksi satu persatu hantu yang bisa ia bawa, tiba-tiba ada satu hantu pria jangkung mendatangi mereka dan mengenal Ji-hyun. 야, 너 강지원 아니야? 저를 아세요? 나 신우야, 김신우. Hantu yang bernama Shinwo ini ternyata adalah teman semasa SMA Ji-hyun. Dan berkat bertemu dengan Shinwo, akhirnya Ji-hyun pun tahu nama aslinya dan bisa sedikit mengetahui tentang siapa dirinya di masa hidupnya. 내가 부모님까지는 모르지. 제가 영지국 강지연이래요. Shinwo pun membawa mereka ke restorannya saat ia masih hidup untuk membuktikan kalau dia adalah Ji-hyun teman semasa SMA-nya. Yang dimana ternyata Shinwo juga sekaligus meminta tolong kepada Young-min untuk membantunya agar ia bisa ngedate dengan Ji-hyun karena itu adalah keinginannya yang belum terpenuhi semasa hidupnya. 제 소원은 버킷리스트 실행하기였으니까. 그리고 이건 착수금일 뿐. 근데 지연이한텐 비밀이에요. 뭐라 그래? 뭐가 그렇게 할 말이 많아? 내가 그때 그랬다고? 오, 진짜. Setelah mengetahui Ji-hyun sekolah di mana, mereka pun pergi ke sekolah itu untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Namun sayang, mereka tidak diizinkan masuk dan hanya bisa melihat beberapa profil Ji-hyun, yang dimana diketahui Ji-hyun adalah mantan atlet kendo nomor 1 di sekolah. Dan ini menguatkan alasan kenapa Ji-hyun bisa bela diri tanpa ia sadari. 나 검도민요. 너도 그 친구랑 저랬겠죠? Keesokan harinya Young-min pun mendatangi si dukun penyuka lubang bool untuk mencari tahu informasi lebih jauh soal hantu. Young-min datang ke sana untuk mencari tahu kenapa Ji-hyun bisa menghantui sebuah handphone kosong dan kenapa harus taksinya. Namun ternyata pernyataan itu tidak bisa dijawab oleh si dukun karena ia juga baru pertama kali melihat hantu yang seperti Ji-hyun. 기억 상실에 핸드폰에 붙어 있고. 걔는 있는데 무당 인생 좀 처음 봐. Selepas dari tempat si dukun, Young-min pun pulang dengan membawa oleh-oleh yang sangat diinginkan oleh Ji-hyun, yaitu sebuah cermin yang bisa menunjukkan wajahnya dan juga sebuah informasi kalau hantu bisa berganti pakaian hanya dengan melewati pakaian itu. 근데 이게 진짜 Setelah mendapatkan informasi tersebut, Young-min pun membawa Ji-hyun dan Shinwo untuk membeli pakaian untuk mereka. Ya, walaupun keuangan Young-min sedang tidak baik-baik saja, namun demi menyelesaikan keinginan Shinwo ngedate dengan Ji-hyun, ia pun rela membelikan mereka pakaian yang mereka inginkan.
저 옷은 어때? Namun ternyata setelah mengetahui ada hantu yang naksir dengan Ji-hyun, rupa-rupanya Youngmin agak sedikit cemburu, yang sepertinya ia malah menyukai Ji-hyun walaupun dia seorang hantu. Youngmin pun sedikit mendapat wejangan dari temannya yang bernama Sukjin soal masalah percintaannya itu. 형이 남녀 감정에 또 빠삭한 여가 자꾸만 신경이 쓰인다. 너 누구 좋아하는구나? Dengan sedikit rasa cemburu yang sudah tumbuh di dalam hatinya, Youngmin pun dengan terpaksa memenuhi permintaan Shinwo untuk ngedate nonton bioskop hanya berdua dengan Ji-hyun. Ya, semua itu tentu tidak bisa Youngmin hindari karena memang itulah bisnis yang sudah ia deal dengan Shinwo. Dan setelah mereka selesai nonton, Youngmin pun mengeluarkan unek-uneknya dan lantas marah-marah sendiri di dalam taksinya karena cemburu dengan Ji-hyun. Dan ya, sesuai dengan watak lelaki, kalau lagi kesel atau cemburu pasti naik motor atau mobil langsung digaspol kayak nyawanya ada 10. 개나 소나 다 운명이래. 왜 화를 내요? Beralih ke rumah sakit dengan Kim Jung-woo yang saat itu sedang merawat seorang pasien paruh baya dengan sedikit cemberut, di mana hal tersebut membuat Gyujin sumpek dengan apa yang dilakukan oleh perawatnya. Terlebih lagi Gyujin mendapati kalau Kim telah melalaikan prosedur rumah sakit yang mungkin bisa membahayakan nyawa pasien. 혈압 쟀습니까? 예, 혈압 쟀죠. 진짜 쟀다고요. 아까 멀쩡했는데. Dimana setelah mendapati Kim melakukan keteledoran itu, Gyujin selaku dokter di sana pun memarahi Kim habis-habisan karena kelalaiannya. Namun tentu perlakuannya itu membuat Kim geram karena bicara masalah kelalaian, bahkan Gyujin waktu lalu telah melalaikan prosedur saat Kim memintanya untuk melakukan RGP terlebih dahulu kepada pasien yang meninggal waktu lalu. 그냥 지금 이 순간만 지나가면 된다 생각하고 앞으로 지켜볼 겁니다. Dan entah kenapa setelah pertengkarannya dengan Gyujin, Kim lantas melakukan hal yang sangat mencurigakan, yaitu dia diam-diam masuk ke ruang obat dan mengambil beberapa botol obat bius yang entah untuk apa sebenarnya obat itu. 코드블루. 진짜 왜 그래요? Kembali dengan Youngmin yang masih mencoba memenuhi permintaan Shinwo untuk ngedate dengan Ji-hyun. Dimana kali ini Shinwo meminta untuk mereka makan berdua di sebuah hotel bintang 5. Namun karena Youngmin tidak ingin menghabiskan uang terlalu banyak dan tidak ingin meninggalkan Ji-hyun berdua dengan Shinwo, akhirnya Youngmin pun menyulap rumahnya ala-ala resto bintang 5 untuknya. 아, 우리 할머니 너무 예쁘고 힙한. Dan setelah permintaan yang kesekian selesai, kini tibalah waktunya untuk permintaan terakhir Shinwo, yaitu ia ingin nembak Ji-hyun dengan sebuah cincin pasangan. Dimana dari keterangan Shinwo, kalau Ji-hyun menerimanya maka mereka akan pergi dari dunia ini dengan bahagia, walaupun urusan Ji-hyun belum terselesaikan. 같이 성불을 한다고? 네. 획해서 성공하면 성불하는 거 모르는구나. Dan setelah mengetahui hal tersebut, cemburu Youngmin pun semakin menjadi-jadi karena Ji-hyun juga tampaknya menyukai Shinwo. Bahkan saking cemburunya, dia sampai mengatakan perkataan yang seolah-olah mengusir Ji-hyun untuk segera pergi dari kehidupannya. 나한테 다정하게 대해주는 사람 얼마나 좋아. 자기 이름 알고 싶다면서요. 둘이 손잡고 같이 성불하면 되겠네요. 자기가 누군지도. 아, 무슨 말을 그렇게 서운하게 해요. Keesokan harinya Ji-hyun yang sudah berdandan sangat cuantik dan anggun pun membuat Youngmin semakin kesemsem. Namun karena bisnisnya yang sudah deal dengan Shinwo harus tetap dijalankan, Youngmin pun dengan berat hati tetap membawa Ji-hyun untuk bertemu dengan Shinwo.
Namun di pertengahan jalan ketika mereka hampir saja sampai di tempat pertemuan dengan Shinwo, tiba-tiba Youngmin pun berubah pikiran. Ia malah memutar taksinya ke arah lain dan tidak jadi menemui Shinwo. Yang ternyata Youngmin kali ini sudah benar-benar tidak bisa membohongi hatinya kalau dia benar-benar menyukai Ji-hyun. 이 방향이 아니지 않아요? 몰라요. Lantas apakah cintanya kepada Ji-hyun yang sudah menjadi hantu bisa berjalan dengan lancar? Untuk mencari tahu lebih lanjut, mari kita simak di episode selanjutnya. 아니, 우리 이러면 망한다니까요? 몰라요. 망했어요. 기사님. 좋아하니까.